Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kau berkelancaran dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, berikan kami hati seorang murid sehingga kami boleh dididik dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga boleh menolong kami hidup lebih baik lagi, dan keberadaan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan menolong hamba-Mu sebagai penyampai firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua boleh menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Judul firman-Nya adalah dimuliakan Tuhan. Wow, apa itu dimuliakan Tuhan? Biasanya kan kita mendengar katanya itu bukan dimuliakan Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup memuliakan Tuhan. Gimana caranya memuliakan Tuhan? Memuji Tuhan. Betul. Apalagi kira-kira bagaimana caranya supaya hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan? Ada yang tahu? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan adalah dengan melakukan perbuatan baik. Loh, kok bisa Kak Lita? Bisa dong. Kalau kalian melakukan perbuatan yang baik, maka orang lain akan melihat, oh, Billy itu kok baik ya perbuatannya. Pasti ada Tuhan di dalam hidupnya. Oh, Elvin itu kok hidupnya terberkati ya. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik ya. Oh, ada Yesus di dalam dirinya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini boleh dilihat orang lain dan boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau tadi yang pertama caranya dengan memuji Tuhan sudah pasti tuh, nyanyi memuji Tuhan, mengucap syukur, itu memuliakan Tuhan. Terus yang kedua dengan perbuatan kita yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi judulnya kan bukan memuliakan Tuhan, tapi judulnya dimuliakan Tuhan. Loh, apa itu maksudnya? Nah, dimuliakan Tuhan itu maksudnya adalah ketika Tuhan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Apa? Ketika Tuhan memberikan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, kita boleh selalu mengalami hal-hal yang baik. Baik dalam pemandangan Tuhan. Ya, karena terkadang baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut kita. Tetapi ingat bahwa yang namanya rencana Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik dan selalu mendatangkan damai sejahtera. Ingat itu ya. Nah, lalu gimana dong caranya supaya kita ini bisa mengalami atau bisa diberikan yang terbaik dari Tuhan? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus sendiri mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Nah, 3 teladan Yesus sehingga kehidupan kita boleh mengalami kemuliaan. Atau kehidupan kita ini boleh dimuliakan oleh Tuhan. Langkah yang pertama adalah dengan kita baca bersama-sama dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Masih ada tuh Alkitabnya? Jangan sampai 2 tahun gak ibadah terus Alkitabnya hilang gitu ya. Nah, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kak Lita akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi salah satu cara supaya kita boleh mengalami kemuliaan yang dari Tuhan adalah kita harus hidup taat. Ya. Kalau di sini diceritakan bahwa Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ya. Kemudian dia dimuliakan Tuhan, diangkat ke surga gitu ya, duduk bertahta bersama-sama dengan Bapa di surga, mengalami kemuliaan. Nah, jadi ketika Yesus taat sampai mati, Yesus mengalami kemuliaan. Kalau adik-adik semua ingin mengalami kemuliaan seperti Yesus, kalian harus hidup taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan. Apa cukup dari taat kepada firman Tuhan? Kira-kira mudah enggak membaca Alkitab setiap hari, kemudian mencari apa toh pesan Tuhan, perintah Tuhan, lalu melakukannya? Cara yang lain termudah adalah dengan mentaati orang tua kalian. Ya, orang tua kalian itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau orang tua kalian bilang A, ya kalian lakukan A, jangan melakukan B atau ditawar A, B, C, D, E, F, G sampai Z, nggak boleh. Kalau orang tua sudah mengatakan A, sebisa mungkin kita lakukan. Karena yang namanya orang tua itu pasti selalu memikirkan kebaikan anak-anaknya. Ya, sama seperti Yesus yang selalu memikirkan kebaikan anak-anaknya. Sama seperti Tuhan, dia Bapa yang baik yang selalu memikirkan kebaikan anak-anaknya. Ya, jadi langkah yang pertama adalah kita harus hidup taat, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian masih kecil belum bisa ngerti gitu ya, isinya semuanya ini dari depan sampai belakang apa, ya kalian bisa mendengarkan nasihat dari orang tua kalian, guru kalian, kakak sekolah minggu kalian gitu ya, kak pendeta kalian, ataupun orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Supaya apa? Supaya kehidupan kalian itu nantinya boleh mengalami kemuliaan. Coba nih, contohnya seperti ini. Misalkan, Satrio ayo belajar. Terus dengan alasan, sebentar, aku capek. Sebentar, satu video lagi di YouTube belum selesai. Gitu. Sebentar ini, itu. Terus gak jadi belajar. Ternyata besoknya ulangan. Kira-kira bisa mengerjakan apa tidak? Ya gak bisa. Pasti nilainya jelek. Apakah itu mendapatkan kebaikan dari Tuhan? Ya enggak. Bukan karena Tuhan enggak sayang, tetapi salah kita sendiri. Tuhan sudah menolong kita melalui orang tua kita, orang tua yang mengingatkan kita untuk belajar, tapi kita enggak taat. Akhirnya enggak bisa mengerjakan. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan, ayo Krisna, kamu itu harus belajar pekerjaan rumah. Supaya apa? Supaya nanti itu loh waktu kamu misalkan dapat kesempatan kuliah di luar negeri, kamu bisa mandiri di sana, nggak bingung caranya nyapu gimana, nggak bingung caranya ngepel gimana, seperti itu. Nah, kalau kalian nggak taat, apa yang terjadi? Misalkan Krisna nggak taat, ya akhirnya nanti mengalami kesulitan. Dapat kesempatan kuliah di luar negeri tapi mengalami kesulitan, nggak bisa mandiri, bingung gitu ya. Mau nyuci piring bingung, mau nyapu bingung, mau ngepel bingung. Nah, itu namanya kita tidak mengalami kebaikan, bukan karena salah Tuhan, tetapi salah kita sendiri, seperti itu. Jadi contoh yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus taat, ya. Kemudian yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 49. Lukas pasal 2 ayat 49. Ya. Apa yang terjadi nih dengan Yesus? Demikianlah firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi ini ceritanya waktu itu Yesus umur 12 tahun. Dia pergi bersama bapak ibunya ke Bait Allah. Kemudian karena di sana rame gitu ya, Yesus terpisah nih dari kedua orang tuanya. Orang tuanya bingung mencari kemana-mana. Yesus, kamu di mana? Seperti ya mungkin ya. Nah, ternyata apa yang sedang Yesus lakukan? Ternyata dia berdiam diri di rumah Tuhan, di Bait Allah, gitu ya. Berdiam diri apakah hanya bengong,
memikirkan, aduh aku capek, nanti pulang makan apa ya, aduh aku capek, bapak ibuku mana ya. Enggak. Jadi dia mengatakan bahwa apa? Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dia tahu bahwa sebagai anaknya Tuhan, sebagai anak Allah, dia harus selalu berada di bait Allah. Yang pasti di bait Allah itu ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, merenungkan mungkin firman-firman Tuhan, merenungkan hal-hal yang Tuhan telah perintahkan melalui mungkin imam, melalui kedua orang tuanya dan sebagainya, menjalin komunikasi, berdoa, mengucap syukur dan sebagainya. Itu yang dilakukan di bait Allah, yang dilakukan Yesus. Dia ingin selalu berada di bait Tuhan, di bait Allah, karena dia tahu di dalam bait Allah ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ingat lagu itu? Jadi ketika kita duduk diam di bait Tuhan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan merasakan tenang, ada damai sejahtera. Kemudian ketika kita dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, pasti Tuhan pun mengenal kita. Dan ketika Tuhan mengenal kita, maka Tuhan pun tidak akan pernah ragu-ragu untuk memberikan segala hal yang baik kepada kita. Contohnya seperti ini. Tante Lita punya tetangga baru misalkan. Karena baru kan belum kenal ya, belum kenal karakternya seperti apa. Kemudian ternyata punya anak kecil-kecil. Wah, seperti itu. Nah, setelah mungkin sebulan, 2 bulan sering komunikasi, sering ngobrol, sering ketemu anaknya, ngobrol, otomatis kan kenal, semakin tahu, oh dia baik, dia anak yang sopan, dia anak yang taat. Akhirnya apa? Ya, Tante Rita nggak akan ragu-ragu melakukan kebaikan kepada anak-anak kecil ini. Misalkan kalau Tante Rita pas buat brownies, ya dibagi, nih buat kamu gitu kan. Bikin puding, dibagi, ini buat kamu ya. Bikin jagung susu keju, dibagi. Seperti itu. Wah, Tante Rita jadi ingat ya, waktu sebelum pandemi kita sekolah minggu, setiap habis sekolah minggu kita punya kesempatan untuk makan bersama sambil ngobrol seperti itu. Tuhan tolong sebentar lagi kita bisa sekolah minggu offline lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semakin kita kenal dengan seseorang, maka semakin kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan kebaikan kepadanya. Demikian juga Allah kita. Ketika dia kenal dengan kita, maka dia tidak akan pernah ragu-ragu untuk melakukan segala hal yang kebaikan bagi kita. Itu ya. Caranya gimana? You harus sering menghadap Tuhan dong. Kalau nggak pernah sering ketemu Tuhan, gimana Tuhan mau kenal? Gitu ya. Ketemu Tuhan caranya gimana? Ya ibadah, ya memuji Tuhan, ya berdoa, ya membaca firman Tuhan. Semua bisa kalian lakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan keluarga kalian. Ya, ingat. Semakin Tuhan mengenal kalian, maka semakin Tuhan tidak akan pernah ragu-ragu untuk menyatakan kasih-Nya kepada kalian. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya kita hidup ini bisa mengalami yang namanya dimuliakan Tuhan, bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, dari Markus pasal 1 ayat 35. Markus itu habis Matius ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang dilakukan Yesus apa? Ketika bangun pagi-pagi benar. Main HP? No. Dengar YouTube? No. Nonton TV? No. Tidur lagi? No. Apa dong Kak Lita? Yang dilakukan Yesus adalah dia datang mencari Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya, gitu ya. Gimana caranya kalau kita ini supaya kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ya sama, kalau bangun pagi-pagi jangan berarti
Aku bangun pagi, yes, kesempatan main game sembunyi-sembunyi. Yes, kesempatan nonton YouTuber favoritku. Kan, ketika kalian diberi kesempatan bangun pagi-pagi, itu maksudnya adalah supaya kalian berdoa, menyerahkan hidup kalian sepanjang hari ini kepada Tuhan, supaya apapun yang kalian lakukan dan kerjakan hari itu Tuhan sertai dan Tuhan membuatnya berhasil. Aku nggak bisa berdoa, tante. Ya, belajar dong. Kalau matematika aja nih, kalau kalian nggak pernah belajar apa bisa? Ya nggak bisa. Paksa diri kalian untuk belajar. Aku tuh kok susah ya. Nah, kalau susah gini aja, yang gampang. Tuhan itu mengajarkan satu doa yang menurut Tante Lita itu isinya lengkap gitu ya. Doa Bapa kami, ingat? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam doa itu isinya ada pengucapan syukur, ada permohonan berkat, ada permohonan pengampunan doa, ada penyerahan hidup kita supaya Tuhan berkarya menyertai sepanjang kehidupan kita, supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Panjang tante, ditulis di kertas. Pertama baca enggak apa-apa, nanti lama-lama hafal, gitu ya. Lalu doakan dengan sepenuh hati kalian setiap pagi, bangun pagi. Tante Lita juga melakukan hal itu, menyerahkan satu hari itu penuh ke dalam tangan kasih Tuhan lewat doa Bapa kami. Supaya apa? Supaya setiap hal yang Tante Lita lakukan itu boleh dalam pimpinan Tuhan, boleh mendatangkan berkat buat Tante Lita sendiri ataupun orang-orang di sekitar Tante Lita. Nah, jadi 3 hal tadi apa? Supaya kita dimuliakan Tuhan atau supaya kita mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. 1, hidup taat. 2, apa tadi? Nomor 2 apa tadi? Kok lupa ya nomor 2 ya? Ayo. Aduh, kok lupa ya nomor 2 tadi apa ya? Ayo. Yang waktu itu loh, yang Yesus datang ke bait Allah itu loh. Apa? Membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, dan yang ketiga adalah ketika kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Ya? Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemuliaan. Pasti Tuhan akan turun tangan. Seperti halnya adik-adik bayi itu hidupnya bergantung penuh pada orang tuanya. Mau makan ya minta orang tua, mau minum minta orang tua, mau mandi ya orang tua. Seperti itu. Ya. Demikian hidup kita. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita adalah dari Roma pasal 8 ayat 28. Tante Lita nggak bosan-bosan untuk memakai ayat ini sebagai ayat hafalan. Supaya apa? Supaya ingat di memori kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, taat, membangun keintiman dengan Tuhan, kemudian hidup bergantung dengan Tuhan. Kak Lita yakin dan percaya, hidup kalian akan penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Hidup kalian akan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Hidup kalian akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu saja firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami selalu taat, untuk kami boleh selalu membangun keintiman dengan Tuhan, untuk kami boleh selalu bergantung hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan kami rindu biarlah keberadaan kami ini boleh selalu memuliakan nama Tuhan melalui setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, melalui setiap kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan segala hal yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, ya kita sudah dengar firman Tuhan dari Kalita. Sebentar kita akan berpisah. Mari adik-adik bangkit berdiri, tangannya diangkat, dan terimalah. Tuhan memberkati dan melindungi kau, dan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah adik-adik pada saat ibadah online, dan diberkatilah adik-adik pada saat meninggalkan ibadah online. Dan engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor, dan akan dibuatnya naik, dan tidak akan pernah turun. Pendidikanmu diberkati Tuhan, kehidupanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Pulanglah, bawalah, dan nikmatilah berkat-berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan kakak, Amin. Puji Tuhan.